saya pernah membahas bahwa sholat sunnah itu ada dua. Sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah muqayyad. Ya. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak terikat oleh apapun. La sababa fih, tidak ada sebab apapun. Pokoknya mau sholat aja. Pertanyaannya, ada nggak waktu-waktu terlarang? Ya tentu saja berlaku waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat sunnah. Termasuk sholat mayit. Pertama, ketika matahari ada di tengah-tengah. 5 menit sebelum azan duhur, kita jangan melaksanakan sholat. Itu waktu makruh. Ya, itu menjelang azan duhur. Jadi kurang lebih ya 10 menit sebelum azan duhur itu kita jangan melaksanakan sholat sunnah. Itu waktu makruh. Ya. Kemudian yang termasuk waktu makruh itu ketika tenggelam matahari, yaitu saat menjelang 10 menit sebelum adzan maghrib. Itu juga termasuk makruh untuk melaksanakan sholat. Ya. Jadi ada waktu-waktu yang memang dimakruhkan, bukan dilarang, makruh, tidak bagus. Begitu. Kenapa? Ya begitulah aturan agama. Jadi ketika Anda mau melakukan sholat mutlak, tentu saja hindari waktu-waktu yang saya tadi ceritakan. Ketika matahari ada di tengah-tengah, gampang namalah 10 menit sebelum zuhur, 10 menit sebelum maghrib, itu waktu-waktu yang tidak bagus untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah. Tapi kalau Anda sholat asarnya mepet, ya tentu tetap Anda lakukan. Ada orang yang karena kena macet begitu nyampe rumah tinggal 10 menit lagi. Waktu asar tuh tinggal 10 menit lagi. Ya tentu Anda lakukan sekalipun asarnya sudah benar-benar mepet ke maghrib. Anda lakukan. Bahkan ada kejadian sholat asar baru 2 rakaat, keburu azan maghrib. Bagaimana? Lanjutkan aja asarnya. Teruskan saja. Kan boleh jadi itu kejadian ya sama kita. Kita kena macet, ya kena problem halangan yang nggak bisa kita lewatkan. Begitu nyampe rumah atau begitu nyampe masjid, kita sholat langsung asar. Baru aja 2 rakaat asar, udah azan maghrib. Lanjut aja, selesaikan asar Anda. Ya, jadi untuk sholat wajib tidak ada catatan makruh kalau waktunya keburu habis, keburu mepet, begitu. Dan orang yang terlambat sholat itu 2, ada yang melalaikan, ada yang karena uzur. Ya kalau melalaikan itu kan sesuatu yang buruk, tapi kalau uzur, ya tentu tidak ada masalah. Ada seorang dokter, dia membantu orang yang mengalami kecelakaan, ya. Dia lagi tugas di IGD misalnya, gak bisa ninggalin pasiennya, akhirnya sholat asarnya mendekati maghrib. Ya kan itu namanya uzur. Tidak ada masalah. Karena membantu orang itu, ibadah sosial itu bisa mengalahkan ibadah vertikal. Saya ulangi, ibadah sosial itu bisa mengalahkan ibadah vertikal. Nabi pernah menangguhkan sholat karena harus membagikan zakat yang saat itu banyak sekali di musim panen yang berzakat, sehingga Nabi betul-betul waktunya terkuras untuk membagikan zakat. Dan beliau menangguhkan sholat. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Nabi menjamak duhur ke asar, gitu kan. Nah itu isyarat bahwa ibadah sosial itu bisa kita dahulukan. Nah, ada orang yang mau Jumatan, di tengah perjalanan ada yang kecelakaan. Akhirnya bapak ini membantu dulu orang yang kecelakaan, mengantarkan orang itu ke rumah sakit sampai bapak ini tidak sempat sholat Jumat. Boleh tidak? Boleh, karena dia bukan malas, bukan lalai, dia mengutamakan ibadah sosial. Dia bantu orang yang kecelakaan, antarin ke rumah sakit. Nah, urus. Ternyata waktu Jumat sudah habis. Apa yang harus dilakukan oleh bapak ini? Dia melakukan sholat duhur saja, tidak Jumatan, gitu. Ya, begitulah saudara-saudara, agungnya ajaran agama kita dan sangat aplikatif, sangat
mudah untuk kita laksanakan, ya. Wallahu a'lam bissawab.